Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya karena memegang tangan Sari di bangku gereja yang dingin itu, seluruh hidup saya akan hancur dalam sekejap. Tiba-tiba pastor berteriak dari mimbar, jemaat menoleh dengan mata penuh kebencian, dan ayah saya menarik lengan saya keluar dari pintu kayu besar gereja Bethel Jakarta sambil berbisik kasar, "Kamu bukan anakku lagi kalau begini." Malam itu, tahun 2014, saya berusia 20 tahun, berdiri di trotoar Basuki Rahmat dengan air mata mengalir, sementara Sari menatap saya dari kejauhan tanpa kata, tangannya masih terasa hangat di ingatan saya. Keluarga saya yang taat beribadah langsung mengatur pertemuan dengan pendeta, memaksa saya mengaku bahwa itu hanya persahabatan biasa dan bahwa saya akan menikah dengan pria pilihan mereka. Saya menurut, karena takut kehilangan segalanya, rumah, pendidikan, bahkan nama baik di kampung halaman Bogor. Sari menghilang setelah itu, pesan terakhirnya hanya satu kalimat, "Kamu memilih mereka, bukan aku." 10 tahun kemudian, di kantor hukum mewah di kawasan Sudirman, telepon berdering. Suara di ujung sana gemetar. "Bu Laras, kami butuh bantuan. Kami ingin mengadakan upacara komitmen sederhana, tapi gereja yang sama memblokirnya dan mengancam akan melaporkan kami ke polisi atas nama kesusilaan." Dua wanita, Rina dan Dewi, berusia 28 tahun, berdiri di depan meja saya sore itu dengan tangan saling menggenggam erat. Wajah mereka mirip Sari dan saya dulu, penuh harap tapi ketakutan. Saya merasakan dada saya sesak. Kasus ini bukan sekadar hukum, ini adalah cermin yang memantulkan luka lama saya. Malam itu, di apartemen kecil saya di Kemang, saya membuka kotak lama di bawah tempat tidur. Foto kami berdua di Taman Monas tahun 2013 masih utuh, senyum Sari begitu cerah. Saya tidak pernah berani menghapusnya. Keesokan paginya, saya menerima email dari gereja Bethel sendiri. Mereka ingin bertemu sebagai pihak terkait. Saya tahu ini akan membongkar segalanya. Di ruang tamu gereja yang sama, pastor yang dulu masih berdiri di sana, sekarang lebih tua, matanya menyipit saat melihat saya. "Laras, kamu pengacara sekarang. Dan membela orang-orang seperti itu." Suaranya dingin. Ayah saya, yang kebetulan hadir karena masih aktif di majelis, bangkit dari kursi. "Kamu datang kembali ke sini untuk menghancurkan nama baik keluarga lagi." Kata-katanya seperti pisau. Saya menelan ludah, tapi tangan saya tidak gemetar. "Saya di sini untuk hukum, Pak. Bukan untuk masa lalu." Tapi masa lalu sudah mulai mengejar. Di luar gereja, seorang jemaat lama mengenali saya dan berbisik keras, "Itu Laras yang dulu diusir karena lesbian." Berita menyebar cepat di grup WhatsApp komunitas. Malam itu ponsel saya banjir pesan kutukan. Saya duduk di balkon apartemen, angin malam Jakarta membawa bau hujan. Lasbak datang tanpa diundang, Sari dan saya berlari di pantai Ancol setelah kebaktian, tangan kami saling menggenggam di bawah pohon kelapa, janji bahwa kami akan selalu bersama meski dunia menentang. Tapi dunia memang menentang. Ibu saya menangis berhari-hari, "Kamu mau bikin ayah stroke." Adik saya yang masih kecil saat itu kini sudah dewasa dan mengirim pesan, "Kak, jangan bikin malu lagi." Tekanan itu dulu membuat saya melepaskan Sari di depan pintu rumahnya di Depok, kata-kata saya dingin, "Kita hanya salah paham." Sari menangis, tapi saya berbalik. Sekarang, membela Rina dan Dewi berarti membela diri saya yang dulu pengecut. Saya buka laptop, mulai menyusun argumen pertama. Tapi di dalam hati, saya tahu, ini bukan hanya kasus, ini penebusan yang akan menyakitkan. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung tegang. Rina dan Dewi duduk di belakang saya, tangan mereka saling genggam di bawah meja. Jaksa dari pihak gereja membawa saksi, pastor yang sama. Perbuatan mereka merusak moral masyarakat,
katanya dengan suara lantang. Saya berdiri, suara saya tenang tapi tegas. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan beragama dan berkumpul, Pak Hakim. Upacara komitmen pribadi bukan kejahatan. Tapi di luar ruang sidang, media lokal sudah mulai memberitakan, pengacara perempuan bekas jemaat Bethel bela pasangan sesama jenis. Nama saya muncul di beranda Detik.com. Ayah saya menelepon, suaranya gemetar marah. Kamu mau hancurkan gereja kami. Pulanglah ke Bogor sekarang juga. Saya tutup telepon, tapi kata-katanya menggema. Malamnya, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Laras, ini Sari. Aku baca berita. Kamu baik-baik saja. Jantung saya berhenti sejenak. 10 tahun, dan dia masih ingat nomor saya. Saya balas dengan tangan gemetar, aku baik. Kamu di mana sekarang? Jawabannya datang 1 jam kemudian, masih di Depok. Mengajar di sekolah dasar. Aku tidak pernah menikah. Kata itu seperti pukulan. Saya ingat bagaimana dulu saya memilih keluarga daripada dia. Besok pagi, Sari muncul di kai dekat kantor saya, rambutnya lebih pendek, tapi senyumnya sama. Kamu berani sekarang, katanya pelan sambil menyesap kopi. Kami bicara selama 2 jam, tentang luka, tentang gereja yang sama, tentang bagaimana saya pernah meminta lewat surat tapi tak pernah dikirim. Aku sudah memakanmu waktu itu, katanya, tapi aku tidak pernah lupa. Kembali ke kasus, saksi kedua dari gereja adalah Ibu Rina sendiri. Dia menangis di kursi saksi. Anak saya dulu baik, tapi sekarang rusak karena pengaruh orang seperti ini. Rina menunduk, air mata jatuh. Saya merasakan amarah lama bangkit. Di istirahat sidang, saya bertemu ayah saya di koridor. Dia sudah tua, rambutnya memutih. Laras, berhenti. Ini bukan jalan Tuhan. Saya menatap matanya. Tuhan mana yang mengusir anaknya hanya karena cinta, Pak? Kata-kata itu keluar tanpa kendali. Dia pergi tanpa jawaban. Malam itu, di rumah, ibu saya datang tiba-tiba dari Bogor. Kamu bikin ayah sakit lagi, katanya sambil memeluk saya. Saya ceritakan semuanya, tentang Sari, tentang penyesalan. Ibu menangis. Kami takut kamu menderita di dunia ini, nak. Lasbak lagi, malam hujan di gereja Bethel, Sari dan saya bersembunyi di ruang belakang, berbisik janji. Kalau suatu hari dunia berubah, kita akan menikah di sini, kata Sari sambil tertawa pelan. Tapi dunia tidak berubah. Saya pulang ke apartemen, membuka map kasus. Argumen saya semakin kuat, tapi hati saya semakin rapuh. Rina menelepon. Bu Laras, terima kasih sudah berjuang untuk kami. Saya tersenyum pahit. Ini juga untuk saya sendiri, Rina. Berita semakin panas. Sebuah stasiun nasional mengundang saya debat langsung melawan perwakilan majelis gereja. Di studio, lampu terang menyilaukan. Ibu Laras dulu juga pernah mengalami hal yang sama, bukan? Tanya moderator. Saya membeku. Pastor di seberang meja tersenyum sinis. Kami tahu masa lalu Anda, Bu. Apakah ini balas dendam? Penonton bertepuk tangan. Saya tarik napas dalam. Ini bukan balas dendam. Ini tentang keadilan. Setiap warga negara berhak hidup tanpa takut. Tapi malam itu, di grup keluarga besar, foto lama saya dan Sari beredar. Adik saya menelepon menangis. Kak, kenapa kakak bohong selama ini? Saya tidak bisa jawab. Sari datang ke apartemen saya malam itu. Kami duduk di sofa, diam lama. Aku masih cinta kamu, Laras, katanya tiba-tiba. Air mata saya jatuh. Aku juga, tapi aku sudah rusak banyak orang. Kami berpelukan, bukan dengan gairah,
tapi dengan rasa sakit yang lama tertahan. Besoknya, sidang lanjutan. Dewi, pasangan Rina, naik ke kursi saksi. Kami hanya ingin diakui, Pak Hakim. Kami tidak merugikan siapa-siapa. Jaksa menyerang. Ini melanggar norma agama mayoritas Indonesia. Saya bantah dengan bukti putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak privasi. Suasana tegang. Di luar, demonstran dari kelompok konservatif membawa spanduk tolak di gereja. Ayah saya datang ke kantor saya sore itu pertama kalinya setelah 10 tahun. Kamu mau menang, tapi kamu akan kehilangan keluarga lagi. Suaranya lelah. Saya tunjukkan foto lama kami bertiga di gereja. Pak, dulu kalian memilih gereja daripada saya. Sekarang saya memilih kebenaran. Dia pergi dengan bahu merosot. Malam itu, saya dan Sari pergi ke pantai Ancol, tempat kami dulu bahagia. Angin laut membawa kenangan. Kalau aku tidak meninggalkanmu waktu itu, mungkin kita, Sari memotong. Kita tidak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa perbaiki sekarang. Kami berjalan bergandengan, kali ini tanpa takut. Tapi besok, sidang penentuan. Hakim membacakan putusan sementara, kasus ini dilanjutkan dengan mediasi. Gereja menolak mediasi kecuali saya mundur. Media semakin gencar. Judul berita, pengacara lesbian bekas jemaat bela pasangan pengantin. Keluarga besar mengadakan pertemuan darurat di Bogor. Ibu saya menelepon. Nak, pulanglah. Ayah stroke ringan. Saya langsung ke rumah sakit. Ayah terbaring lemah. Laras makan papa. Kata itu seperti air di gurun. Saya ceritakan semuanya, tentang Sari, tentang Rina dan Dewi. Air mata ayah mengalir. Papa takut dunia jahat padamu. Untuk pertama kalinya, saya memeluknya lama. Kembali ke Jakarta, mediasi digelar di kantor pengadilan. Pastor datang dengan wajah keras. Kami tidak akan ingkan upacara di gereja kami. Saya ajukan bukti bahwa gereja pernah mengusir saya tanpa proses adil. Itu pelanggaran hak asasi. Suasana memanas. Rina tiba-tiba berdiri. Kami tidak minta di gereja Bapak. Kami hanya ingin damai. Dewi menangis. Di luar ruangan, Sari menunggu saya. Kamu hebat hari ini. Kami pulang bersama, tangan saling genggam di mobil. Malam itu, di apartemen, Sari berkata pelan, aku ingin mulai lagi, Laras. Kalau kamu mau. Saya mengangguk, air mata bahagia bercampur sedih. Tapi pagi berikutnya, bencana. Sebuah ide lama saya dan Sari di gereja tahun 2014 bocor ke media sosial. Judul viral, pengacara yang belal ternyata dulu diusir karena hal yang sama. Jemaat gereja demo di depan kantor saya. Klien lain membatalkan kontrak. Bos saya memanggil. Laras, kasus ini terlalu panas. Mundurlah. Saya tolak. Ini hidup saya. Di rumah sakit, ayah saya melihat berita. Kamu kuat, nak. Papa bangga. Kata itu memberi kekuatan. Saya hubungi Rina dan Dewi. Kita lanjutkan. Sampai akhir. Sidang akhir tiba. Ruang sidang penuh. Demonstran di luar berteriak. Saya berdiri di depan hakim, suara saya mantap. Hari ini bukan hanya tentang dua wanita ini. Ini tentang ribuan orang Indonesia yang dipaksa menyembunyikan cinta karena takut diusir, dihukum, atau dibenci keluarga sendiri. Saya pernah menjadi salah satunya. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan tidak ada lagi Laras lain yang kehilangan Sarinya. Ruangan hening. Pastor menunduk. Jaksa kehabisan argumen. Hakim mengetuk palu.
Pengadilan menyatakan hak atas upacara komitmen pribadi dilindungi selama tidak mengganggu ketertiban umum. Kemenangan. Rina dan Dewi memeluk saya menangis. Di luar, Sari menunggu dengan bunga. Kami berpelukan di bawah hujan Jakarta yang tiba-tiba turun. Tapi penebusan belum selesai. Saya kembali ke gereja Bethel, kali ini bukan sebagai terdakwa. Pastor menerima saya di ruangannya. Kamu menang, Laras. Tapi gereja kami tetap tidak akan menginginkan. Saya tersenyum. Saya tidak minta izin, Pak. Saya hanya ingin Anda tahu, Tuhan yang saya kenal mencintai semua anaknya. Ayah dan ibu saya ikut ke sana. Kami berdoa bersama untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Air mata mengalir. Sari berdiri di samping saya, tangan kami saling genggam terbuka. Malam kemenangan, kami merayakan di rumah kecil Sari di Depok. Rina dan Dewi datang, membawa kue. Kami tertawa, bercerita. Tapi di dalam hati saya tahu, luka tidak hilang begitu saja. Tekanan masyarakat masih ada. Keluarga besar masih ragu. Tapi saya sudah tidak takut lagi. 2 bulan kemudian, upacara komitmen Rina dan Dewi digelar di Taman Kecil Monas, sederhana, hanya keluarga dekat dan kami. Saya menjadi saksi. Saat Rina dan Dewi bertukar cincin, saya melihat Sari di sebelah saya, matanya berkaca-kaca. Kita juga bisa suatu hari, bisik saya. Dia mengangguk. Setelah acara, ayah saya menelepon. Papa bangga padamu, Laras. Pulanglah ke Bogor kapan saja. Ibu menambahkan bahwa Sari. Kata-kata itu menyembuhkan banyak luka. Saya berdiri di balkon apartemen malam ini, angin malam membawa bau tanah basah. 10 tahun lalu saya kehilangan segalanya karena takut. Hari ini saya menemukan kembali diri saya, cinta saya, dan keberanian yang dulu saya kubur. Rina dan Dewi sekarang hidup damai, meski tetap mendapat tatapan curiga dari tetangga. Tapi mereka kuat. Saya juga. Sari tidur di dalam, napasnya tenang. Saya tahu perjalanan masih panjang, tapi kali ini saya tidak lagi sendirian. Apakah meninggalkan cinta karena tekanan keluarga dan masyarakat adalah keputusan yang benar, atau justru kesalahan terbesar yang harus ditebus seumur hidup?